Halo kawan-kawan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini di video tutorial saya ingin menyampaikan bagaimana cara kita menganalisis regresi linear. Di regresi linear ini adalah bagaimana kita membuat sebuah kurva linear di mana kurva tersebut adalah mewakili hubungan dari sebuah set data di dalam sistem koordinat kartesius. Jadi misalkan ada satu set data pengukuran dari x1, y1 sampai xn, yn, dan kita akan wakili itu menggunakan sebuah kurva linear atau garis lurus. Contohnya seperti ini ya. Jadi misalkan kita plotkan di diagram kartesius x1, y1 sampai xn, y. Kemudian kita buat garis lurus di situ yang mewakili set data berikut. Di mana kurva garis lurus itu menggunakan persamaan y sama dengan ax plus b. Nah, ini yang akan kita cari ya persamaannya seperti apa, dan A dan B sendiri adalah parameter yang akan dihitung dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Lalu seperti apa cara perhitungannya? Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kita akan menyusun ke dalam bentuk sistem persamaan linear. Setelah terbentuk sistem persamaan linear, teman-teman bisa ubah ke dalam bentuk perkalian matriks. Setelah dalam bentuk perkalian matriks, teman-teman bisa kemudian membuat tabulasi perhitungan dalam bentuk tabel. Setelah itu kemudian kita substitusikan hasil tabulasi perhitungan di tabel ke dalam perkalian matriks. Kemudian kita cari nilai A dan B-nya menggunakan bisa pakai eliminasi, substitusi, dan lain sebagainya, atau yang paling mudah yang sudah saya bagikan di video tutorial sebelumnya, yaitu menggunakan matriks inverse. Setelah itu teman-teman bisa plotting data, kemudian kita buat kurva hasil regresinya, kemudian kita bandingkan di situ sehingga kita bisa dapatkan nilai regresi menggunakan kurva garis lurus. Oke, misalkan di sini adalah kurva garis linear direpresentasikan menggunakan persamaan y sama dengan ax plus b. Nah, step pertama yang harus kalian lakukan adalah kita harus menyusun sistem persamaan linear. Karena yang kita cari adalah nilai A dan B, berarti nanti ada dua variabel yang akan kita cari. Sehingga kemungkinan besar adalah sistem persamaan linearnya menggunakan dua persamaan. Nah, untuk mencari persamaan yang pertama, teman-teman bisa lihat yang pertama adalah kita nyari A dulu. A. Di situ kalau kita lihat pasangan A di sini adalah X. Jadi untuk mencari persamaan yang pertama dari sistem persamaan linear ini adalah nilai X ini pasangan dari A kita kalikan dengan persamaannya. Dikalikan Y sama dengan AX plus B. Sehingga misalkan di sini kalau kita kalikan X hasilnya menjadi AX kuadrat. Kemudian B dikalikan X jadi BX. Kemudian yang Y dikalikan X jadi XY kayak gitu. Nah, hasilnya seperti ini. Karena menggunakan suatu set data yang jumlahnya misalkan sejumlah n data, maka kita perlu bantuan namanya sigma seperti ini. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Nah, persamaan kedua karena A udah dicari tadi pasangannya X, berikutnya adalah pasangan B. Pasangan B di sini nggak ada satu ya. Pasangan satu otomatis nilai persamaan ini kita kalikan satu untuk mencari persamaan yang kedua. Kalau misalnya kita kalikan satu, maka nilainya tetap di situ. Nah, sekali lagi karena ini adalah suatu set data yang jumlahnya n misalkan data, maka kita butuh bantuan sigma lagi.
dimana yang pertama X berarti sigma X, kemudian karena B kalikan 1, kemudian sejumlah N data, maka berubah menjadi B kali N seperti ini. Kemudian yang ruas kanan Y, ini tetap ya, kemudian kita tambahkan sigma seperti ini. Nah, ini adalah sistem persamaan linear, dua persamaan ya. Kemudian step yang kedua adalah kita ubah persamaan linear ini ke dalam bentuk perkalian matriks. Caranya adalah kita lihat dulu variabel yang mau kita cari adalah A dan B. Kita tuliskan dulu di situ. Kemudian berarti matriks di depannya adalah 2 kali 2, di mana kolom pertama itu untuk variabel A dan kolom kedua untuk variabel B, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Kemudian yang ruas kanan bisa langsung dituliskan bentuknya seperti ini. Nah, setelah itu kita buat tabulasi karena ini adalah suatu rangkaian data, set data. Maka misalkan di sini saya punya N data dari mulai 1, 2 sampai N data. Kemudian X berapa, Y-nya berapa diketahui. Kemudian kita tuliskan karena yang ada di perkalian matriks adalah X kuadrat, kita tuliskan di sini. Kemudian yang belum ada lagi adalah XY, kita tuliskan itu. Jadi kalau misalkan nanti diketahui X sama Y, berarti untuk nyari X kuadrat adalah X ini dikuadratkan. Kemudian untuk nyari XY di sini berarti X dikalikan Y. Kolom ini dikalikan kolom ini. Kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah kita cari sigmanya, jumlahnya. Jadi dari data X1 sampai Xn kita jumlahkan, namanya sigma X dari I sama dengan 1 sampai N. Kemudian yang Y juga sama, kita jumlahkan. Kemudian setelah hasil X dikuadratkan di masing-masing baris, kemudian kita jumlahkan hasilnya ini. Kemudian ini juga setelah dikalikan X sama Y-nya di masing-masing baris, kemudian kita jumlahkan ketemu sigma XY. Nah, nilai-nilai ini kemudian nanti kita substitusikan ke perkalian matriks ya. Jadi misalkan sigma X di sini, maka nanti kita gantikan nilainya untuk menggantikan di sini. XY berarti kita gantikan nilai di sini. X kuadrat di sini, XY di sini. Jadi nanti akan terbentuk perkalian matriks yang sudah ada nilai-nilainya. Nah, kemudian kita bisa selesaikan itu bisa menggunakan eliminasi, substitusi, ataupun yang paling mudah menggunakan matriks inverse. Nah, setelah itu kalian akan bisa dapatkan nilai A dan B sehingga terbentuk persamaan Y sama dengan AX plus B. Nah, setelah itu teman-teman bisa plotkan dari mulai datanya sama hasil regresinya seperti itu. Nah, itu ada 5 step yang harus teman-teman lalui ya. Tidak hanya untuk persamaan linear, regresi linear, tapi juga nanti ke depan akan kita lakukan juga stepnya 5 ini gitu. Dari mulai membuat sistem persamaan linear sampai kita plotkan datanya dan juga plotkan garis regresinya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh soal yang akan kita cari kurva linearnya, garis lurusnya ya, di mana kita akan mendapatkan kurva hubungan antara pemberian air dengan produksi di sini. Mungkin bisa produksi beras ataupun produksi ketela, mungkin padi, mungkin seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini diberikan pemisalan untuk pemberian airnya, kita asumsikan X misalkan, kemudian untuk produksinya kita misalkan Y, atau mungkin sebaliknya juga monggo boleh ya. Kemudian nanti kurva linearnya berarti Y sama dengan AX plus B. Setelah itu kita bisa cari nilai A dan B. Nah, stepnya by stepnya adalah 1 sampai 5 tadi. Nah, untuk mengerjakannya kita bisa menggunakan bantuan Microsoft Excel. Jadi bisa langsung aja kita buka Microsoft Excel kita. Oke, sekarang sudah saya buka Microsoft Excel kita. Kebetulan sudah saya inputkan datanya. Ini, kemudian saya buat tabel seperti ini, dimana yang pertama, kolom pertama ini adalah jumlah datanya.
ke 1, ke 2, dan seterusnya. Ada 14 data N-nya. Kemudian X ini adalah pemberian air dalam meter kubik. Kemudian ini adalah produksi dalam kilogram. Selanjutnya tabel berikutnya ada X kuadrat sesuai ini. Kemudian X kali Y. Yang pertama kita inputkan dulu di kolom yang ini sama dengan X kuadrat. Di ini dipangkatkan 2. Oke, setelah itu kita tinggal create. Nah, berikutnya yang XY dengan X berarti kolom M dikalikan dengan kolom N. Kemudian kita enter. Setelah kita enter, kemudian kita bisa create ke bawah. Nah, ini adalah nilai X kali Y-nya untuk masing-masing data. Selanjutnya kita cari sigmanya masing-masing dari kolom M sampai kolom P. Caranya tinggal di zoom sama dengan kira aja dari data pertama sampai data terakhir, yaitu kurung tutup dan di enter. Nah, hasilnya 8,44 untuk kolom yang pertama M. Selanjutnya untuk kolom berikutnya tinggal kita geret aja. Nah, ini adalah hasil dari nilai sigma masing-masing kolom ya, baik itu X, Y, X kuadrat maupun XY. Nah, kita udah. Nah, setelah itu kita inputkan nilai-nilai sigmanya itu ke dalam matriks ya, ke matriks seperti ini. Terutama matriks yang sebelah kiri, matriks 2x2, di mana untuk yang baris pertama, kolom pertama ini untuk X kuadrat, ini sama dengan X kuadrat adalah ini. Selanjutnya untuk kolom kedua, baris pertama ini untuk kolom X, di X itu ini. Kemudian untuk kolom pertama, untuk matriksnya, ini juga baris kedua, ini juga untuk X ya, sigma X seperti ini. Selanjutnya yang ini adalah N ya, jumlah datanya. Jumlah datanya adalah 14, jadi mungkin pakai ini aja nggak apa. Nah, ini seperti itu. Nah, ini adalah matriks yang sebelah kiri sini. Berikutnya adalah kita tuliskan A sama B-nya. Nah, yang akan kita cari nanti. Bisa kita buat tengah aja. Kemudian ini sama dengannya kita buat ini, kemudian kita buat sama dengan aja. Oke. Berikutnya yang sebelah kanan ya. Ini untuk kolom pertama, baris pertama, ini untuk XY. Jadi ini sama dengan XY itu ini. Berikutnya yang terakhir ini untuk kolom Y, berarti untuk yang ini. Oke. Nah, kita udah inputkan semua sehingga terbentuk perkalian matriks seperti ini. Kemudian kita nyari nilai A sama B-nya ya. Oke, caranya kita pakai matrix inverse saja. Mungkin pakai yang langsung ya. Mungkin yang masih bingung bagaimana cara matrix inverse, bisa ditonton video tutorial saya sebelumnya. Seperti kita butuh wadah 1x2 seperti ini, kemudian sama dengan M mod ya, kalian ini kita pakai yang cara cepat ya, langsung nggak perlu satu-satu. Kemudian dalam kurung array pertama adalah ini, diinverskan dulu ya, N inverse dari matriks ini. Selanjutnya dia di kurung tutup ya, yaitu pakai titik koma. Array yang kedua adalah yang matriks sebelah kanan seperti ini, ini di kurung tutup, yaitu di Ctrl Shift Enter. Nah, ini adalah nilai dari A sama B nya. Jadi kita bisa dapatkan bahwasanya persamaan garis linearnya berarti AX plus B kan, seperti itu. Sehingga hasilnya Y sama dengan
Ini 249 X plus min 11,6209. Nah, itu udah dapatkan persamaannya. Setelah itu untuk melihat seberapa bentuk grafiknya, bisa kita buat plotting dalam bentuk grafik. Caranya kita buka insert ya, klik insert, kemudian kita pilih chart di sini, pilih yang scatter, kemudian pilih yang bulat ini. Itu bisa kita inputkan select data, tinggal diklik kanan aja, kemudian select data, kemudian di add, mungkin kita kasih, oke nggak usah dikasih nggak apa-apa ya. Kemudian x-nya ada data x-nya ini di sini, kemudian data y-nya adalah ini. Nah, ini adalah datanya, teman-teman. Data yang kita mau plotting datanya keseluruhan. Mungkin untuk bagus, mungkin kita kasih tanda aja. Ini kita kasih sigma sumbu x sama sumbu y-nya. Ini kita kasih pemberian air ya tadi. Dia liter kubik. Dan yang sini adalah produksi ya. Oke, udah. Nah, berikutnya adalah kita buat garisnya. Caranya adalah kita harus buat kolom satu lagi, teman-teman. Kemudian yang nilainya adalah Y sama dengan AX plus B. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan rumusnya, hasil dari nilai A sama B-nya. Nilai A-nya adalah ini ya, teman-teman. Karena nilainya tetap, berarti harus dikunci. Kemudian dikalikan dengan data X-nya. Data X-nya adalah ini. Ditambah dengan, nggak perlu dikunci kalau ini, karena nilainya selalu berubah. Tergantung datanya ke berapa. Ditambah B-nya adalah ini. Karena nilainya tetap, nanti harus dikunci. Oke, 4. Nah, ini nilainya seperti ini. Jadi ada perbedaan ya, gitu, antara nilai Y datanya sama hasil regresi kita. Tarik aja. Nah, ini adalah hasil regresinya. Kemudian setelah itu kita inputkan ini, kita plotkan ke grafik tadi, di grafik ini. Caranya tinggal di klik kanan lagi, kemudian kita select data, kemudian kita add. Setelah add, mungkin kita ketik regresi ya, regresi gitu, regresi linear. Nah, coba. Dan ini kita X-nya sama, X-nya juga ini, cuman Y-nya bukan lagi data tapi menggunakan hasil regresi kita. Nah, ini. Nah, setelah itu kita oke. Kemudian yang series pertama tadi mungkin kita kasih data gitu. Nah, kemudian ini kita pilih yang ganti ya, kita ganti tipe, kita ganti tipe ininya ya, tipe karena caranya dengan pilih desain, klik dulu tadi bulatannya, dan kita pilih, kemudian change chart tipe ya. Nah, kemudian kita pilih regresinya yang garis ya. Misalkan ini bisa, ini juga bisa. Jangan pilih yang ini. Nah, misalkan pilih yang ini. Ini adalah garis regresinya. Ini adalah garis regresi kita. Mungkin kita kasih warna itu aja. Ini adalah garis regresi kita yang nilainya tadi Y sama dengan 249,8368 X plus min 11,6209. Nah, seperti itu caranya. Nah, untuk membuktikan apakah jawaban ini benar atau tidak,
Teman-teman sebenarnya di Microsoft Excel itu ada cara langsung ya. Dia menyediakan fitur untuk mencari regresi secara langsung. Caranya teman-teman mungkin pertama kita insert dulu, kita plotkan datanya dulu. Jadi kita pilih insert, kemudian pilih scatter lagi. Setelah itu kita masukkan datanya lagi ya teman-teman. Data gitu. Kemudian data X nya ini, kemudian data Y nya ini. Oke, nah kita buat lagi ya di bawahnya aja untuk melihat ya. Kemudian mungkin kita kasih juga biar sama aksisnya sama Y aksisnya, X aksisnya. Dan kita isi dulu tadi pemberian air dari kubik. Selanjutnya ini tadi produksi kilogram. Saja. Oke, seperti ini. Nah, caranya untuk membuat regresi langsung menggunakan fitur yang ada di Excel. Karena yang kalau bentuk linear tuh ada. Caranya tinggal diklik aja grafiknya. Kemudian kita pilih desain. Setelah itu kita add chart element. Kemudian pilih menu trend line. Nah, di situ kemudian kalian pilih yang bagian terakhir, more trend line option. Setelah itu teman-teman bisa pilih yang bentuk linear nih. Klik aja link linear, dan situ sebenarnya ada macam-macam. Ada eksponensial, logaritmik, polinomial, dan lain-lain. Kita pilih yang linear untuk melihat apakah jawaban kita tadi udah benar atau belum. Kemudian setelah itu kita bisa lihatkan persamaannya dengan mengklik display equation on chart ini. Nah, ini akan muncul rumus persamaannya. Kemudian biasanya kadang ditulis dimunculkan juga nilai R-nya ya, untuk melihat apakah garisnya mendekati dengan titik datanya seperti itu. Nah, ini seperti ini. Oke, setelah itu kita tinggal close saja. Nah, kemudian kita bisa bandingkan nilai ini 249 sama ya. Ini 249,84, ini 84,8368. Kemudian 11,621, ini 11,621 juga. Jadi bisa secara langsung pakai menu fitur di Excel sebenarnya. Dan tinggal kita buat yang menarik aja nih. Desainnya formatnya mungkin pakai ini aja. Kemudian garisnya kita ganti ya. Garis yang lurus. Gitu. Oke, gitu teman-teman ya, cara nyari regresi linear. Gitu. Oke, selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video tutorial ini.